Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah Aljabar Linier. Materi pada video ini diambil dari buku Aljabar karangan Wono Setiabudi dan Irawati. Kali ini kita akan membahas tentang pemetaan linier. Misalkan V dan W masing-masing adalah ruang vektor atas lapangan F. Pemetaan F dari V ke W disebut pemetaan linier jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, fx plus y harus sama dengan fx plus fy untuk setiap x dan y di V. Kemudian yang kedua, f alpha x sama dengan alpha fx untuk setiap x di V dan alpha di F. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Misalkan kita punya matriks A adalah ini, 1, 3, 5, 2, 1, 6. Kemudian diberikan sebuah pemetaan TA dari R3 ke R2 dengan X di R3 dibawa ke AX. Ini AX ini hasilnya pasti di R2 ya, karena X-nya kan di R3 itu berarti vektor kolom X1, X2, X3 dibawa ke AX. A-nya adalah matriks 2 kali 3 dikali sebuah vektor 3 kali 1, maka nanti dengan sama hasilnya berarti sebuah vektor atau matriks yang berukuran 2 kali 1, maka ini anggota R2. Nah, pemetaan TA ini adalah pemetaan linier. Kenapa? Karena dia memenuhi dua syarat pemetaan linier itu tadi. Sekarang coba kita cek dulu. Syarat yang pertama, TA X plus Y itu berarti kan AX plus Y ya, karena TAX tadi adalah AX, berarti TAX plus Y itu adalah AX plus Y. Kemudian, karena ini perkalian matriks, maka berlaku sifat distributif AX plus AY. Nah, AX itu adalah TAX, AY itu adalah TAY, maka TAX plus Y sama dengan TAX plus TAY untuk setiap X, Y di R3. Maka ini memenuhi syarat pemetaan linier yang pertama. Kemudian yang kedua, TA alpha X itu sama dengan A dikali alpha X. Maka ini karena perkalian matriks dengan skalar berlaku sifat asosiatif, jadi ini adalah A dikali alpha dikali X, kemudian sama dengan alpha dikali A, karena ini perkalian matriks dengan skalar berlaku sifat komutatif, maka ini jadi alpha A dikali X. Kemudian ini juga berlaku sifat asosiatif lagi, alpha dikali AX. Nah, alpha dikali AX ini adalah alpha dikali TAX untuk setiap X di R3 dan alpha di F, maka TA alpha X sama dengan alpha TAX. Jadi ini memenuhi sifat pemetaan linier yang kedua. Dengan demikian, TAX itu adalah pemetaan linier. Berikutnya kita ke lemma 3.1. Misalkan V dan W masing-masing adalah ruang vektor atas lapangan F, dan X adalah himpunan yang anggotanya X1, X2, sampai Xn merupakan basis di V. Kemudian misalkan juga T dari V ke W adalah pemetaan linier, maka yang pertama T0V itu kan sama dengan 0 di W. Ya, artinya identitas di ruang vektor V dipetakan ke identitas di ruang vektor W. Kemudian yang kedua, untuk setiap Y di V terdapat alpha 1, alpha 2, sampai alpha N anggota F, sedemikian hingga TY itu sama dengan sigma alpha I TXI dengan I dari 1 sampai N. Oke, sekarang kita lihat buktinya. Yang pertama, T0V itu sama dengan T0 dikali 0V. Kemudian karena T ini adalah pemetaan linier, maka T0 dikali 0V ini sama dengan 0, skalarnya keluar ya, dikali T0V. Nah, T0V itu adalah sebuah anggota di ruang vektor W ya. Kemudian dikali 0, maka dia akan menjadi 0. Di mana? Ya, di ruang vektor W. Kemudian bukti yang kedua,
ambil sembarang Y di V, maka terdapat alfa I di F dengan I dari 1 sampai N, sedemikian hingga Y sama dengan sigma dari alfa I X I untuk I-nya dari 1 sampai N. Ini artinya Y adalah kombinasi linear dari X ya, karena X-nya tadi adalah basis. Nah, karena Y-nya adalah ini, maka T dari Y itu sama dengan T dari itu juga, yaitu T dari sigma alfa IXI untuk I-nya dari 1 sampai N. Nah, ini kalau saya jabarkan menjadi ini, yaitu T alfa 1X1 ditambah alfa 2X2 sampai alfa NXN. Kemudian karena T-nya adalah pemetaan linear, maka ini menjadi ini T alfa 1X1 ditambah T alfa 2X2 sampai T alfa NXN. Begitu juga karena T-nya pemetaan linear, maka setiap alfanya bisa keluar masing-masing menjadi alfa 1TX1 ditambah alfa 2TX2 sampai alfa NTXN. Nah, ini tidak lain adalah sigma alfa I TXI untuk I-nya dari 1 sampai N. Jadi terbukti. Oke.